siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spektakuler, sangat luar biasa, seorang tokoh nasional dan seorang aktivis muslimah, seorang penggerak yang namanya sudah menjadi role model bagi jutaan orang. Untuk Ibu Yeni, mari kita kasih aplaus yang sangat meriah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat Ibu. Baik, saya percayakan luar biasa teman-teman. Maka dari itu mohon teman-teman sekalian kita fokus, kita saksikan dengan bersama, kita belajar bareng dengan beliau agar kita bisa mendapatkan wawasan dan pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Kemudian berikutnya kita juga kedatangan narasumber yang tak kalah luar biasa. Kita undang langsung dari Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Dr. Haji Arsyad Hidayat LC MA. Beliau adalah seorang lulusan S1 Al-Azhar Mesir, kemudian lulusan S2 UI Jakarta, lulusan S3 Universitas Banten Ridho Sudan, dan beliau adalah seorang direktur urusan agama Islam dan bina syariah Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau adalah seorang tokoh nasional yang pakar dalam agama dan pakar dalam syariah. Kepada Dr. Arsyad Hidayat, kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Oke, baik. Langsung saja teman-teman, sambil menunggu narasumber Pak Dr. Arsyad Hidayat, kita akan melakukan talk show langsung dengan narasumber kita. Kita akan mendengar langsung jawaban beliau terkait topik yang kita angkat, yaitu peran masjid dalam membangun ekonomi Islam. Nah, kita akan langsung ke pertanyaan pertama ya. Bapak dan Ibu narasumber yang terhormat, kami izin menyampaikan topik dan pertanyaan seputar topik, yaitu topiknya tadi peran masjid dalam membangun ekonomi Islam. Nah, ini teman-teman dari selatan ke utara kita memiliki narasumber yang luar biasa dari berbagai bidang. Ada Bapak Munajat yang seorang tokoh agama dan sosial, direktur Masjid Syekh Zayed Solo, dan juga ada Profesor Nazarudin, seorang pustakawan nasional dan internasional, dan Ibu Yeni Wanwit yang seorang tokoh nasional dan seorang aktivis politik dan kebangsaan, dan ada Bapak Habibi, seorang pakar dalam bidang ekonomi syariah dari Bank Syariah Indonesia. Jadi kita akan belajar langsung dari beliau ini. Baik, kami izin menyampaikan pertanyaan yang akan dijawab oleh para narasumber. Adapun pertanyaan pertama, kami mohon pendapatnya mengenai peran masjid dalam membangun ekonomi Islam. Mungkin dari ladies first ya, kita akan memuliakan perempuan ya, kita meratukan perempuan. Jadi kami mohon arahannya dan pendapatnya Ibu Yeni mengenai topik hari ini, yaitu peran masjid dalam membangun ekonomi Islam. Kepada Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Banten, saya mewakili Direktur Masjid Syekh Zayed Solo, Direktur Jenderal Urusan Agama Kementerian Agama RI, Vice President ISI PT Bank Syariah Indonesia, Kepala BMD PSDM Kementerian RI, Kepala Pusdiklat Teknis Kementerian Agama RI, Kepala Pusdiklat Administrasi Kementerian Agama RI, anggota Badan Pelaksanaan BPKH RI, staf ahli bidang hubungan antar lembaga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, para tokoh masyarakat dan ormas Islam, para pengurus daerah dan pengurus wilayah Perhimpunan Remaja Masjid dan Masjid Indonesia, Prima DMI Indonesia, para great speakers, para pembicara-pembicara hebat ini.
telah hadir pada hari ini. Hadirin sekalian yang saya hormati. Masjid dalam konteks Islam bukan hanya sekedar menjadi tempat ibadah saja. Dalam asbabun nuzulnya, masjid itu menjadi tempat kegiatan, bermacam kegiatan, mulai dari kegiatan dakwah, kegiatan spiritual, tapi juga kegiatan politik dan ekonomi. Masjid menjadi sebuah community center, menjadi sebuah pusat komunitas, pusat pergerakan. Nah, jadi masjid ini adalah tempat umat Islam berkumpul, merancang kegiatannya, merancang merancang berbagai macam strategi bahkan. Nah, bahkan di seputaran Mekah, di seputaran Ka'bah, kenapa Ka'bah diperebutkan? Kenapa Mekah itu diperebutkan? Karena di sana adalah pusat economic center, pusat kegiatan ekonomi. Dulu dikuasai oleh para kafir Quraisy. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika beliau mulai berdakwah tentang pesan-pesan nubuwah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad itu sangat ditentang adalah karena dominasi ekonomi dari Ka'bah yang dulu dikuasai oleh para kafir Quraisy itu menjadi menghilang. Ka'bah itu dulu tempat pusat jual beli banyak macam-macam, salah satunya berhala. Ya, semua dewa ada di sana, miniatur-miniaturnya diperjualbelikan. Jadi ini pasar paling besar, platform paling besar pada waktu itu. Begitu Nabi muncul dengan pesan tauhid, ini ada maknanya. Jadi hilang semua nilainya. Patung yang diperjualbelikan tidak punya nilai transaksional lagi, nggak ada lagi nilainya. Ini mengganggu kantongnya para pembesar-pembesar Quraisy. Nah itu, jadi bukan cuma sekedar ajaran agamanya saja, tetapi juga adalah akibat dampak ekonomi dari pesan kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah makanya perangnya sangat sengit sekali sampai kemudian bahkan ada boikot dan lain sebagainya karena dampaknya signifikan. Ya. Dulu yang menguasai air Zam-Zam, yang menguasai Ka'bah itu pasti menjadi konglomerat zaman itu. Nah, yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah menentang yang namanya ketimpangan sosial di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Salah satu ketimpangan sosial yang paling nyata adalah bagaimana masyarakat jahiliyah memperlakukan anak yatim. Anak yatim seolah-olah sudah tidak punya hak. Anak yatim tidak punya kewenangan atas hartanya. Hartanya diambil sama orang yang menjadi walinya. Anak yatim bahkan sudah tidak ada perlindungan. Ya. Kenapa pada awal-awalnya Muhammad SAW itu harus dapat perlindungan dari kakeknya, dari pamannya? Karena kalau sendiri tidak bisa. Seorang manusia harus bergabung dalam sebuah kabilah agar bisa mendapatkan perlindungan. Kalau enggak sendiri, kalau zaman sekarang kayak stateless nggak punya paspor. Begitu nggak punya paspor mau kemana itu susah. Nggak punya KTP. Nah kira-kira kayak gitu. Begitu bergabung dalam sebuah kabilah, maka dia mendapat perlindungan, maka dia mendapatkan bantuan. Nggak mungkin kelaparan, pasti harus dibantu oleh sesama anggota keluarga besarnya. Nah, jadi itulah kenapa ketika kakek Nabi, paman Nabi kemudian wafat, nah ini berat sekali pukulan bagi Nabi karena perlindungannya nggak ada. Apalagi kemudian larinya Banu Hashim itu kemudian presidennya ganti jadi Abu Jahal, lalu musuh paling utama. Nah, itulah kemudian ya muncullah Isra Mi'raj karena Nabi lagi sedih ditinggal istrinya,
Ya Sayyidah Siti Khadijah ditinggal pamannya yang menjadi patronnya, menjadi pelindungnya, stateless lah ibaratnya, nggak punya perlindungan sama sekali. Nah akhirnya diibu dengan Isra Mi'raj oleh Allah, kira-kira begitu. Nah tapi ini kembali lagi ke masjid, ya kembali ke masjid. Masjid itu harus menjadi pusat berbagai macam kegiatan, dan penggeraknya adalah para pemuda-pemudi masjid. Kalianlah yang harus aktif untuk menggerakkan masjid sehingga tidak hanya menjadi sekedar tempat beribadah saja, ya fokus ke ibadah dengan Allah saja, tapi bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi. Apalagi sekarang dilakukan dengan zaman digitalisasi, semua hal lebih mudah dilakukan, ya. Nah, tapi bagaimana cara menggunakan space ini? Sudah ada space yang tersedia, sudah ada ruang yang tersedia, digunakan untuk kepentingan-kepentingan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi sentra-sentra ekonomi baru. Nah, anak-anak muda ini adalah para penggerak-penggerak ekonomi digital. Kalau diserahkan kepada bapak-bapaknya, berpikir, apalagi kakeknya nggak ngerti. Ya, satu hal menurut saya yang bisa dilakukan oleh anak muda adalah educating the elders, mengedukasi orang-orang yang lebih senior, yang lebih tua tentang digitalisasi, tentang the strength and the weakness, kekuatan serta apa ya, mudorotnya juga ada. Digitalisasi, internet, AI, online, wah ini hal yang luar biasa sekali, ya. Barokahnya banyak, orang yang tadinya nggak bisa jualan jadi jualan. Tetapi mudorotnya ada juga, masalahnya ada juga, yaitu apa? Timbul pinjol, ya, timbul penipuan online. Nah, kalau zaman generasi milenial ke atas, pasti lebih mudah untuk tertipu, karena ya memang kita bukan digital native, ya. Tetapi anak muda, para pemuda-pemudi masjid, kalian generasi baru, ya, yang lahir itu mungkin sebagian besar lahir tetangga sebagai ini, ya kan? Nah, udah swipe terus, swipe kanan. Nah, artinya kalian lebih mampu untuk menavigasi dunia begitu berbeda ini, dan kalian tugasnya juga untuk membantu mereka-mereka lebih senior jangan masuk ke dalam menjadi korban dari digitalisasi. Nah, jadi itu peran besar dari pemuda-pemudi masjid adalah menggunakan masjid sebagai communal space, sebuah ruang komunal yang bisa membawa kebaikan, bahkan kalau perlu dipakai untuk transaksi ekonomi dengan menggunakan perangkat digital, tapi bisa juga online dan offline, ya. Secara online, secara digital, tapi offline ini ada ruang yang tersedia yang bisa dipakai. Nah, memang perlu kreativitas, perlu training, ya, perlu jejaring dan lain sebagainya. Itu sangat bisa dilakukan. Yang paling penting adalah kemauan dan imajinasi untuk bisa melaksanakan itu semua. Tapi intinya masjid bisa kalian gunakan untuk berbagai macam karya. Itu yang penting. Itu dulu penting. Baik, terima kasih. Sedikit mereview, tadi beliau menyampaikan tentang bagaimana masjid itu harus menjadi multifungsi sebagai tempat perlindungan, tempat berbagai kegiatan. Dan apalagi sekarang masa digitalisasi, ya, kita harus bisa lebih aktif untuk mengembangkan masjid terlebih melalui digitalisasi. Dan tentang bagaimana itu ya, bagaimana anak muda educate the elders untuk edukasi digital. Nah, masalahnya sekarang yang muda juga kena efek negatif juga gitu. Nah baik, ini Pak Menteri sekalian, mohon maaf karena Bu Yeni ini ada keterbatasan waktu, jadi mungkin kita ajukan pertanyaan berikutnya kepada Bu Yeni terlebih dahulu, baru kemudian insya Allah kita lanjut ke narasumber lain yang tak kalah luar biasa ilmu dan pengalamannya. Baik Bu Yeni, izin menyampaikan pertanyaan berikutnya ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya mengenai tentu masih berhubungan dengan topik sekarang, yaitu bagaimana peran masjid untuk membangun ekonomi Islam. Pertanyaannya adalah bagaimana sinergi pemerintah dan masjid tentunya untuk mengembangkan masjid sebagai
penggerak atau pembangun ekonomi Islam. Demikian ini mohon izin untuk menjawab. Terima kasih. Saya izin ya Pak Mulator untuk keluar lebih besar lagi dari sekedar masih dijadikan masih sebagai pusat ekonomi Islam ya. Karena kita melihat bahwa tantangan yang dihadapi, kalau boleh saya begini ya. Jadi dunia sekarang adalah dunia yang penuh tantangan. Dunia saat ini berbeda sekali dengan dunia mungkin 3-4 tahun yang lalu. Dunia saat ini begitu banyak konflik yang sedang terjadi. Dunia saat ini terpolarisasi. Dunia saat ini yang namanya Gini koefisien ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin begitu besar, termasuk juga di Indonesia. Ini semua membutuhkan peran dan perhatian dari para anak-anak muda. Nah, pemuda masjid punya peran yang luar biasa sekali, karena para pemuda masjid, pemudi masjid, ya, itu kalian dididik dalam sebuah sistem nilai, di mana maslahatan ummah, kemaslahatan bersama itu menjadi tujuan kita dalam hidup. Kalian punya kekuatan dari jaringan, dari nilai, lalu juga dari ilmu yang telah dimiliki. Nah, ini semua harus dipergunakan untuk mengabdi pada masyarakat. Kita lihat konflik yang besar yang sekarang sedang terjadi di dunia. Ya, konflik di Ukraina, di Gaza apalagi. Sekarang ada yang namanya isu the border peace, for example, gitu ya. Contohnya, ya, pemerintah kita menaruh uang 17 triliun dalam border peace, bukan hal yang main-main. Ya, saya sendiri berpendapat bahwa border peace tidak akan efektif. Kenapa? Pertama, persoalan Gaza tidak bisa diatasi hanya dengan sekedar bangun aja gitu. Yang kedua, yang mengajukan ini adalah Presiden Trump, yang sudah jelas tidak akan bisa menjadi mediator yang adil, tidak bisa menjadi penengah yang adil untuk isu Palestina dan Israel. Susah penengahnya, itu nggak adil. World of Peace ketuanya langsung Trump dengan kekuasaan tak terbatas, suka-suka dia, ya. Lalu kemudian rakyat Palestina ini diajak bicara, gimana mau efektif? Gitu kira-kira. Dan rakyat Palestina masih sangat trauma, rakyat Gaza trauma. Tahun 1948 ada yang namanya Nakba, ya, katastrofi, di mana mereka terusir dari rumahnya. Saya kali ke Jordan berapa 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, di dekatnya di salah satu kawasan di Jordan itu ada perkampungan isinya pengungsi Palestina semua. Di tahun 48 itu yang mengungsi banyak sekali, hampir 1 juta orang. Sampai sekarang masih bermimpi itu bisa kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Kenapa? Cuma selompatan, cuma kampung sebelah kira-kira rumahnya. Ya kan, Jordan sama Palestina kan dekat sekali, bisa naik mobil kan. Nah, sampai sekarang masih mimpi untuk bisa pulang ke rumahnya masing-masing, tapi nggak bisa. Nah, penduduk Gaza masih trauma dengan ini, masih trauma. Terus kemudian mereka dibilang, udah kamu minggir dulu ya, nanti rumahnya kita bangunin, kita bangun lebih bagus, kita bangunin kondominium, apartemen dan lain sebagainya. Kata penduduk Gaza, gak mau, saya mendingan tinggal di reruntuhan ini. Ya, saya tidak mau terusir lagi untuk kedua kalinya. Nah ini jadi World of Peace akan efektif untuk bisa kemudian melakukan rekonstruksi terhadap Gaza. Ya gimana mau rekonstruksi sampai sekarang masih diserang lagi? Kira-kira begitu. Nah, jadi banyak sekali konflik-konflik yang masih terjadi di dunia yang membutuhkan pertolongan kita, dukungan kita. Isu Palestina dari dulu Indonesia selalu mendukung, dari dulu, ya. Tetapi tidak semua di dunia mendukung dulu, ya. Sekarang karena makin banyak orang bersuara, makin banyak orang menyuarakan pendapatnya, makin banyak foto, video keluar dari Gaza, makin tersadar banyak orang di dunia. Nah sekarang di
banyak negara, terutama negara-negara barat, mulai sadar nih rakyatnya. Saya punya grup WA di mana di situ teman-teman dulu kuliah, ya, alumni kuliah dulu waktu di Amerika. Isinya macam-macam, ya, semua orang dari seluruh dunia. Ada yang bahkan ada orang Israel juga, tapi ada juga orang Yahudi yang dari negara lain. Ya. Setiap hari yang saya lihat, yang saya baca adalah antara Yahudi Israel yang Zionis dan Yahudi yang anti Netanyahu berantem sendiri. Awalnya kita ini yang terutama Islam dan lain-lain masih komen, tapi lama-lama ya karena yang dari pro-Zionis itu sangat nyengit sekali, itu udah capek ya, nggak bisa dibilangin, dablek gitu kira-kira. Tapi sekarang yang ngomong, yang saling terbuka berargumen justru adalah Yahudi-Yahudi yang anti Netanyahu. Kita yang Islam-Islam, saya biasanya jawab teman-teman saya dari Yordan, dari Pakistan, ini nggak usah ngomong apa-apa di depan kita. Nah, tapi intinya adalah bahwa semakin kita bersuara, ya, semakin banyak orang yang bersuara di dunia ini, semakin banyak orang yang sharing, semakin banyak orang yang menunjukkan dukungan, maka akan peluangnya makin terbuka untuk mengubah kondisi di Palestina. Karena saat ini belum semua negara yang mengakui the state of Palestine. Ya. Kemarin saya baru dapat WA-nya dari Dubes Palestina, yang mulia Al-Ashun, baru pulang dia ke sana, udah sampai di Palestina. Dia menyampaikan salam untuk seluruh rakyat Indonesia dan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Indonesia. Nah, ini contoh bagaimana ketika kita terus mengorganisir dukungan untuk kemerdekaan Palestina, dunia juga akan terus bergerak. Ya, ini satu contoh bagaimana kita harus terus ikut terlibat untuk mengatasi konflik. Nah, untuk itu maka umat Islam di Indonesia harus terlihat di dunia sebagai pihak yang adil, sebagai pihak yang memang bisa mengayomi sesama, sebagai pihak yang betul-betul memperjuangkan kemanusiaan. Karena kalau enggak, karena isu Palestina ini bukan isu agama, ini isu geografis, isu wilayah. Makin banyak yang dukung Palestina, apakah dia Islam, apakah dia Kristen, Buddha, Hindu, apakah dia Yahudi, makin bagus. Ya. Nah, jadi kita memang harus bekerja sama dengan banyak masyarakat di seluruh dunia. Dan itu memang kewajiban kita. Umat Islam di Indonesia terutama harus menjadi penerang di dunia. Harus menjadi contoh bagaimana Islam yang ramah itu terlihat oleh dunia. Karena memang Allah sudah menciptakan perbedaan untuk umat manusia. Ya, nggak ada umat manusia dari 8 miliar ini yang sama persis, itu nggak ada. Mau kembar identik, kembar siam pun pasti berbeda. Mukanya sama, hidungnya sama, rambutnya sama, semua sama, cara ngomongnya sama, cara duduknya sama, tetapi sidik jarinya pasti berbeda. Ya, penampang retina matanya pasti berbeda. Itulah, ya, maha kuasanya Allah SWT menciptakan semua orang berbeda-beda. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Quran. Aku sudah manusia pun menciptakan kamu ini berbangsa, bersuku-suku, beda-beda, ya, perempuan, laki, jenis kelaminnya beda, sukunya beda, bentuknya beda. Tujuannya satu, yaitu untuk saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling konflik. Nah, disinilah tugasnya umat Islam di Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dunia, kami mengerti bahwa Allah menciptakan perbedaan, kami menghargai perbedaan yang ada di dunia, dan kami akan mengayomi perbedaan yang ada di dunia. Semua orang yang berada di dalam lingkungan kami akan merasa aman dan nyaman. Apapun perbedaan agama, apapun perbedaan
pendapatnya pun boleh berbeda, kami akan lindungi mereka keselamatannya selama mereka tidak menyerang duluan. Gitu. Nah, selama umat Islam Indonesia bisa menunjukkan ini kepada dunia, ini sudah hal yang sangat luar biasa sekali. Dan memang dunia itu berharap besar pada umat Islam di Indonesia. Saya seringkali kedatangan tamu-tamu asing, bahkan sering bertemu dengan kepala negara, presiden, perdana menteri dari banyak negara. Pertanyaan mereka satu, mereka tanya, gimana sih Indonesia kok bisa mengelola perbedaannya dengan sangat baik? Di sini agamanya banyak, di sini bahasanya banyak, sukunya banyak, apalagi jenis makanannya banyak sekali. Kok bisa Indonesia itu bisa utuh? Ya, saya katakan karena di sini kita punya yang namanya Pancasila. Pancasila itu adalah ikatan halibah. Ini adalah ikatan suci yang mengikat semua orang, warga negara yang ada di Indonesia ini diikat dalam ikatan suci sebagai warga negara Republik Indonesia. Selama dia taat aturan, selama dia membayar pajak, maka dia mempunyai kesetaraan di mata hukum dan negara. Nah, berhak untuk sekolah, berhak untuk bekerja, berhak untuk beribadah, berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.